Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan hingga kita masih bisa merasakan hidup hingga saat ini. Tak lupa juga kita junjungkan salat serta salam kita kepada baginda kita, baginda yang besar, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang hingga saat ini. Baik. Di sini kita akan berdiskusi sedikit tentang masalah Ramadan ya. Di sini kita telah kedatangan narasumber dari Pandeglang yang bernama Kak Hayatun Nufus. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari banyak orang ya, yang itu mungkin sudah kebanyakan orang tahu ataupun mungkin ada beberapa orang yang belum tahu. Bulan Ramadan ini ada bulan suci umat muslim yang dimana mereka semua melakukan saum wajib atau puasa wajib. Karena di sini bulan Ramadan ini meraih pahala itu sangat penting. Karena pahala yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan ini akan berlipat ganda. Begitupun sebaliknya, jika kita melakukan amalan keburukan atau dosa itu kan juga akan berlipat ganda. Kita manfaatkanlah bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini ada 1 bulan dalam 1 tahun. Baik, sini kita langsung saja ke pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan pertama, apa itu definisi dari bulan Ramadan? Kak Nufus bisa mendefinisikan sedikit tentang Ramadan. Ya, silakan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci ya bagi umat Islam ya, karena di bulan ini kita sebagai umat Nabi Muhammad ya, sebagai orang Islam bisa mungkin kita memperbanyak ibadah kita ya. Seperti contohnya memperbanyak sunnah-sunnah gitu kan, seperti sunnah sholat gitu, terus juga membaca Al-Quran ya. Karena pada bulan ini ketika kita melakukan kebaikan ya, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang dibilang penuh dengan keberkahan ya. Bagaimana semua umat Islam yang ada di dunia ini, mereka semuanya melaksanakan puasa atau saum ya. Dan apa sih saum itu? Saum itu adalah puasa yang yang diawali dengan niat ya. Dari mulai terbitnya matahari hingga terbenam matahari ya, dari mulai fajar hingga sore gitu kan. Nah, di situ kita dilarang untuk memakan dan minum ya, dan juga menahan amarah ya. Jadi contohnya ya, kalau misalkan kita marah gitu kan, atau benci dengan sesuatu, atau juga kita maka kita harus menahan amarah kita ya. Tapi bukan hanya itu, juga kita harus menahan hawa nafsu ya. Nafsu dari apa? Dari makan dan minum, bisa jadi pandangan ya, itu kita harus menahan semuanya ya. Karena pada bulan puasa ini ya, kita sebisa mungkin harus memperbanyak ibadah-ibadah kita ya. Ya, baik. Mungkin itu adalah sedikit penjelasan atau definisi sedikit tentang bulan Ramadan. Jadi di sini ada dalil Quran yang menjelaskan tentang puasa Ramadan gitu ya. Nah, di sini yang saya bacakan di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi di sini Allah telah menyuruh hambanya untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan ini itu hukumnya wajib gitu kan? Ya, wajib. Hukumnya wajib. Dan itu diwajibkan untuk kepada seluruh umat kaum muslim yang sudah balik. Maupun itu bagian kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan. Jadi saum wajib ini memang sangat dianjurkan atau sangat diberlakukan kepada seluruh umat kaum muslimin yang telah balik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Di sini ada yang bertanya juga, apakah hukum tidur sepanjang hari saat bulan puasa? Hukum tidur di saat bulan puasa ya. Jadi memang banyak orang yang salah mengartikan ya, kalau misalkan tidur di bulan puasa itu mendapatkan pahala ya. Dan seperti ini ya memang salah ya. Banyak di kalangan masyarakat itu yang dia seperti contohnya puasa pada tanggal kelahiran itu sunnah gitu kan, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang berpuasa pada hari Senin. Itu padahal salah ya. Rasulullah berpuasa pada hari Senin dan Kamis, yaitu memang apa namanya, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan berarti kan Nabi Muhammad itu kan lahirnya hari Senin, berarti dia puasa hari Senin. Misalkan kalau saya puasa lahirnya hari Sabtu, saya puasa hari Sabtu, itu nggak boleh sebenarnya itu ya. Itu ya banyak di kalangan masyarakat yang salah paham mengartikannya ya. Nah, seperti dalam tidur pada bulan puasa ini juga, itu sebenarnya ya, tidak mendapatkan apa-apa ya. Jadi ya yang tadinya apa namanya, mungkin bisa aja mendapatkan pahala ya tidur gitu kan, ada hukumnya tidur itu adalah mubah ya. Namun ketika kita membaca doa sebelum tidur, maka kita akan mendapatkan pahala ya. Namun ya kalau bulan Ramadan ya sebaiknya ya kita jangan banyak-banyak tidur. Kalau bisa hafalinlah atau menghatamkan baca Al-Quran ya. Terus juga perbanyak sedekah gitu kan, perbanyak amalan-amalan yang lain kan masih banyak gitu ya. Jadi ya kalau misalkan ada yang lain, kenapa harus beli yang tidur gitu kan ya, mungkin itu sih. Baik, memang banyak pendapat yang mengambil tentang tidur di bulan puasa sepanjang hari ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Ya memang ada yang mengatakan jika tidur di bulan puasa itu akan mendapatkan pahala gitu kan ya. Salah sih sebenarnya, keliru. Itu banyak kekeliruan dan memang banyak pendapat dari beberapa kalangan. Memang ada yang mengambil itu berpahala dan ada juga yang mengambil tindakan itu bahwa tidak berpahala gitu kan, tidak bisa menghasilkan pahala. Dan yang tentang berpuasa di hari kelahiran itu memang tidak boleh, itu tidak dianjurkan. Nabi Muhammad SAW berpuasa di hari kelahirannya itu karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang bukan berarti Nabi Muhammad sengaja gitu kan agar memperingati hari kelahirannya. Tidak, karena itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelumnya. Baik, kita langsung lanjut saja ke pertanyaan ketiga. Apa hukumnya orang berpuasa ketika sedang musafir dan ketika sedang ada uzur gitu? Dalam Islam itu apa hukumnya? Jadi hukum orang yang tidak berpuasa atau uzur di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah yang dimana pada saat itu umat Muslim di seluruh dunia ya diwajibkan untuk berpuasa. Namun beda lagi dengan orang yang uzur, ya, misalkan seperti musafir atau misalkan wanita yang sedang haid atau nifas ya. Kemudian orang-orang yang bisa dibilang kurang mampu dalam berpuasa ya, seperti ya kayak kakek gitu kan, nenek ya, itu kan bisa dibilang ya kurang mampu untuk berpuasa ya. Nah, dalam Islam semua ada hukumnya ya, dan itu beda-beda ya. Kalau misalkan orang yang musafir ya, karena dia berpergian jauh gitu kan, maka dia boleh mengganti puasanya pada bulan-bulan lain ya, sesuai ya dia meninggalkannya berapa. Kalau misalkan dia meninggalkannya 3 hari ya, maka dia berpuasa pada bulan lain 3 hari ya, niatnya untuk mengganti bulan Ramadan ya. Namun untuk misalkan kayak kakek ya, nenek-nenek yang kurang mampu berpuasa, maka boleh tidak berpuasa, namun harus membayar fidyah ya sebanyak 1 mud. 1 mud itu berapa? Takarannya seperti 4 raukan tangan orang dewasa. Iya. Dan untuk orang yang wanita yang hamil, yang haid atau nifas ya, nah itu mereka boleh tidak berpuasa, namun diganti juga ya pada hari-hari atau bulan-bulan yang lain ya selain bulan Ramadan. Nah, jadi ada 3 itu ya, orang musafir, terus juga wanita yang sedang haid atau nifas ya. Nah, 2 itu boleh mengganti ya. Namun kalau misalkan ada yang kakek ini ya, misalkan orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa, maka boleh tidak berpuasa, namun harus membayar fidyah ya. Mungkin itu sih. Ya baik, itu adalah sedikit penjelasan tentang hukum-hukum di bulan Ramadan. Jadi memang banyak hukum-hukum di bulan Ramadan ini yang perlu kita ketahui ya kan. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi awal bulan Ramadan itu akan diperkirakan sekitar tanggal 13 atau 14 April nanti. Pesan singkat dari kami, kerjakanlah amal baik, walaupun itu berat, lakukanlah puasa itu dengan niat yang ikhlas, tanamkan di diri kita masing-masing, kita ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena hal yang lain.
kita perbanyak amal kebaikan, kita jauhi hal-hal yang bersifat keburukan gitu kan, hal-hal yang bersifat mudorot. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datang dari kami berdua dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.